Kembali di Apa Kabar Indonesia. Kami ingin memperlihatkan beberapa gambar ya. Gambar salah satunya adalah di persidangan. Mungkin bisa kita lihat. Mungkin selama ini Bang Yasraf juga menyaksikan ya salah satu persidangan. Sudah berhari-hari. Kita MK dulu deh. Sudah berhari-hari. Tampak nggak sih sudah mulai ada apa ya pasrah atau misalnya masih belum terima atau bosan atau apa mungkin Bang Yasraf? Ya, jelas ini kan ruangan persidangan ya, di mana di situ kan semua orang berkepentingan untuk menuntut keadilan kan ya. Ya. Nah, kalau sekiranya yang menuntut, saya rasa kan mempunyai semangat jauh lebih tinggi ya, menampilkan dirinya jauh lebih semangat ketimbang orang yang dituntut kan. Nah, itu kan berpengaruh pada penampilan mereka, pada gestur mereka. Orang yang dituntut jelas dia dalam posisi dituntut kan pastilah takut, pastilah khawatir dan seterusnya. Dan kekhawatiran, ketakutan kan muncul pada wajah mereka kan mestinya, gitu kan ya. Nah, orang yang menuntut kalau mereka mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap apa yang dia tuntut, mestinya juga tampil dari wajah mereka yang semangat, mungkin juga kepuasan itu ditunjukkan dengan berbagai cara kan ya. Kalau perlu mukul meja misalnya, itu kan karena dia mempunyai keyakinan yang tinggi tentang apa yang dia tuntut. Nah, oleh karena itu saya rasa hari pertama sidang di MK itu sampai sidang kedua dan seterusnya tentunya mungkin akan berbeda-beda ya. Karena apa? Nah, ini gambar Ketua Bawaslu ya, yang tampaknya ini di sidang DKPP yang ngantuk atau tertidur atau apapun itu gitu, Bang Yasraf. Ya, saya rasa kalau orang yang ngantuk atau tertidur, mestinya kan juga lebih baik kalau dilihat proses ya. Sebelumnya dia ngapain ya. Misalnya, kalau dia sedang terlibat dalam satu proses yang panjang, berjam-jam ya, misalnya 12 jam, 10 jam, saya rasa ada kecapean, ada kebosanan, ada seperti itulah. Nah, ini kan pasti akan terlihat dari perubahan wajahnya. Tapi ini kan sidang etik terhadap salah satunya adalah Bawaslu gitu. Makanya ini kan mestinya ya kan Ketua KPU ini kan harus memperhatikan karena yang bersangkutan kan pihak yang mendapatkan tuduhan ya, tuduhan pelanggaran etik, kan semestinya sangat memperhatikan detail demi detail dari apa yang dikatakan ya. Nah, oleh karena itu nggak mungkin lah dia tertidur dengan sengaja ya. Jadi saya rasa lebih tepat mengatakan mungkin tidur karena barangkali kecapean. Baik, itu tampak dari luar ya. Kalau analisa Mas Reza, apa yang terjadi sebetulnya? Bayangkan sebuah penggaris dengan panjang 10 cm. Dari 0 sampai 10 berarti manusia akan bekerja secara optimal. Dia akan waspada, proses berpikirnya tajam, artikulasinya mantap, dan seterusnya. Tapi kalau di luar 0 dan di luar 10 berarti kinerjanya akan anjlok. Kemungkinan tidur. Apa beda tidur di bawah 0 dan tidur di atas 10? Nangkap maksudnya Tenggi ya? Ketika seseorang tertidur karena ternyata dia berada kurang dari 0, itu bisa jadi karena faktor keletihan yang luar biasa, karena jemu luar biasa, karena menganggap ini bukan sesuatu yang serius bagi dia, sehingga dia merasa kurang terangsang, kurang terstimulasi dalam bahasa psikologi. Ada juga orang yang tertidur karena sudah di atas 10. Kenapa? Situasinya terlalu berat, terlalu meletihkan untuk proses berpikir saya, terlalu mengintimidasi, tapi saya tidak mungkin keluar dari ruang persidangan ini. Sehingga satu-satunya mekanisme pertahanan diri adalah dengan escape, dengan melarikan diri secara psikologis. Manifestasinya apa? Tertidur yang paling ekstrim. Bagaimana menghadapi persidangan yang penting untuk dirinya itu bisa menjaga 0 sampai 10 itu pada saat sidang berlangsung gitu? Nah, betul yang Pak Yasser katakan tadi. Proses persidangan, perdata kah itu, pidana kah itu, tata usaha negara kah itu, kenegaraan seperti ini pasti membutuhkan keterlibatan proses berpikir yang luar biasa kan. Karena setiap orang harus memperhatikan setiap detail informasi. Kesiapan itu memang sudah dibentuk sebelum persidangan itu sendiri berlangsung. Alhasil pola tidur harus dijaga, pola makan harus dijaga. Berbagai macam informasi yang dianggap provokatif atau tidak relevan sebaiknya disingkirkan saja. Perhatikan betul-betul hanya informasi relevan yang akan kita perhatikan guna menjamin kita cukup punya stamina pada saat persidangan. Atau mungkin ketika masuk sebelum ke persidangan deg-degan, tegang luar biasa, tapi setelah masuk ke dalam persidangan, oh ya udah gini doang, gitu misalnya. Itu tadi saya katakan, ada kemungkinan tidurnya karena kurang dari 0, artinya